Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 kali ini berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi makro, yaitu tugas KKNI berupa proyek. Adapun judul video pembelajaran kami kali ini adalah pengangguran. Saya Marsito Morang, saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Pengangguran sektoral. Pengangguran yang terjadi akibat dan perubahan komposisi permintaan antar industri wilayah. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan perkembangan teknologi yang selalu berubah, tetapi tenaga kerja atau pencari pekerja ini tidak mampu menguasainya. Pengangguran teknikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaannya. Pengangguran musiman. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim, umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Pengangguran setengah menganggur. Pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam nominal sekitar 7-8 jam per hari. Pengangguran kalian. Pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang kaliannya. Contohnya adalah anak sekolah atau siswa atau mahasiswa, mereka menerima uang untuk mencari ilmu, tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya. Misalnya harus membeli buku paket LKS dan semisalnya. Saya, Yesi Prima Tarigan, akan menjelaskan materi tentang pencarian kerja dan pengangguran friksional. Peristiwa ini dapat mengurangi tingkat perolehan kerja, karena pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian dan juga upah yang berbeda. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, permintaan terhadap tenaga kerja juga memproduksi barang-barang tersebut akan berubah. Selain itu juga ada yang disebabkan karena wilayah yang berbeda sehingga menghasilkan barang-barang yang juga berbeda. Maka permintaan terhadap tenaga kerja pada suatu wilayah akan meningkat dan bisa menurunkan tingkat permintaan tenaga kerja di tempat lainnya. Friksional atau pengangguran terjadi ketika pekerja yang menganggur belum menemukan pekerjaan yang baru yang cocok. Dibutuhkan waktu bagi pekerja ketika mereka berpindah dari satu posisi ke posisi lain, terutama untuk pekerjaan yang dengan gaji lebih tinggi dan bagi lulusan baru. Ketika mereka memasuki angkatan kerja, mereka mengambil beberapa proses sebelum mendapatkan pekerjaan yang tepat. Yang kedua, penyebab pengangguran friksional. Yang pertama, pencarian informasi. Yang kedua, proses rekrutmen dan negosiasi. Yang ketiga, tidak ada urgensi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Apa yang terjadi jika pengangguran terpaksa turun di bawah level alami? Ketika para pembuat kebijakan memilih inflasi moderat, mereka akan mengambil langkah yang kontraktif untuk menghindari ekonomi yang terlalu panas. Salah satu kebijakannya adalah menaikkan suku bunga yang lebih tinggi, biasanya dengan mengorbankan tingkat pengangguran karena aktivitas bisnis menyusut dan permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Dampak terhadap ekonomi. Dalam jangka pendek, pengangguran friksional relatif tidak berbahaya. Bagi perekonomian hanya masalah waktu untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Terkadang peningkatan pengangguran friksional dapat mengidentifikasi peningkatan kualitas pekerja yang ingin pindah dari tempat lama ke baru karena mereka menginginkan gaji yang lebih tinggi. Mengingat peningkatan
keahlian mereka. Solusi: salah satu cara untuk mengurangi pengangguran friksional adalah dengan menyediakan informasi lowongan kerja yang lebih baik kepada pekerja. Dan sekarang internet memfasilitasi aliran informasi tersebut, tidak hanya karena jenis lowongan yang tersedia dan keahlian yang dibutuhkan, tetapi beberapa situs juga mencantumkan gaji yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Perkenalkan, nama saya Tamara Geraldine Tambunan. Saya akan membahas mengenai kekakuan upah dan pengangguran struktural. Alasan kedua adanya pengangguran adalah kekakuan upah. Kekakuan upah yang dimaksud adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Kekakuan upah menyebabkan pengangguran. Dalam model equilibrium tenaga kerja, upah real menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Akan tetapi, upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah real tertahan di atas tingkat clearing pasar atau tingkat equilibrium. Ketika upah real berada di tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Perusahaan harus menjatah pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Kekakuan upah real mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi tingkat pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Para pekerja tidak dipekerjakan karena mereka aktif mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka, tetapi karena pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Di sini ada 3 hal yang menyebabkan kekakuan upah, yaitu Undang-Undang Upah Minimum, kekakuan monopoli, serikat pekerja, dan efisiensi upah. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Upah Minimum adalah menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua, serikat pekerja dan posisi tawar-menawar kolektif. Di sini maksudnya kekakuan upah yang kedua adalah kekuatan monopoli serikat pekerja. Upah pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja tidak ditentukan oleh tingkat equilibrium penawaran dan permintaan, tetapi oleh posisi tawar-menawar kolektif antara pimpinan sekitar pekerja dan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, upah efisiensi. Teori upah efisiensi menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah pada efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir, durasi pengangguran. Durasi pengangguran terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, jika sebagian besar pengangguran bersifat jangka pendek, maka seseorang mungkin berpendapatan bahwa itu adalah pengangguran yang friksional dan tidak dapat dihindari. Para pengangguran mungkin memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling cocok dengan kriteria mereka. Sedangkan untuk durasi pengangguran jangka panjang, tidak bisa dikaitkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan pekerjaan yang diinginkan pekerja, karena bisa saja proses itu memakan waktu berbulan-bulan. Pengangguran jangka panjang cenderung menjadi pengangguran struktural, jadi data tentang durasi pengangguran bisa mempengaruhi pandangan tentang sebab-sebab munculnya pengangguran. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nggiat Master Tambu Bolon. Saya akan menyimpulkan materi kami yang berjudul pengangguran. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya. Pencarian kerja yang cocok dengan keahlian mereka merupakan hal yang cocok dengan keahlian mereka merupakan hal yang menggembirakan jika pencarian itu berakhir. Dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas equilibrium merasa senang ketika lowongan dibuka. Pengangguran friksional dan pengangguran struktural tidak bisa dengan mudah dikurangi. Pemerintah tidak dapat membuat pencarian kerja berinstan. Juga tidak bisa dengan mudah membawa upah mendekati tingkat equilibrium. Tingkat pengangguran nol adalah tujuan yang sulit diwujudkan dalam perekonomian pasar bebas. Tetapi kebijakan publik bukannya tidak berdaya mengurangi pengangguran. Program-program pelatihan, sistem asuransi pengangguran, upah minimum, dan undang-undang yang mengarahkan posisi tawar-menawar kolektif adalah perdebatan politik yang sering diperbincangkan.
Kebijakan yang kita pilih sebaiknya memiliki dampak penting terhadap tingkat pengangguran alamiah perekonomian. Sekian video pembelajaran dari kelompok 13. Kami ucapkan terima kasih dan kami harap video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk semua.